Selamat datang di dunia novel. Episode 6226. Saya juga kenal kucing tua. Dengan kemampuan Jie Shenxian dan kerjasama Chu Feng, di depan orang-orang yang tidak pandai dalam seni formasi, mereka dapat sepenuhnya mengubah struktur formasi tanpa diketahui. Faktanya, seperti yang diharapkan Chu Feng, prosesnya berjalan sangat lancar, meskipun orang-orang dari klan prajurit kuno selalu mengawasi dari pinggir lapangan. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa ketika kuali perunggu keluar dari formasi, mereka tidak lagi berhak merawat kucing tua itu. Teman kecil Chu Feng, apakah ini sudah selesai? Pemimpin klan prajurit kuno memandangi kuali perunggu dengan matanya bersinar terang. Sebagai pemimpin tempat ini, dia secara alami tahu bahwa harta karun ini telah selesai. Itu harus dilakukan, Tuan Ketua Klan, cobalah. Chu Feng dengan santai melambaikan tangannya, dan kuali perunggu setinggi 1 meter mendarat di depan pemimpin klan prajurit kuno. Pemimpin klan prajurit kuno tidak segan-segan mengaktifkan formula ajaibnya dan ingin mencoba menggunakan kekuatan kuali ini. Saat kekuatan garis keturunannya bergabung ke dalam kuali perunggu, tubuh kuali perunggu biasa mulai bersinar. Aura kuat yang tak terlihat juga terpancar dari kuali. Namun masyarakat tidak takut. Meski auranya sangat kuat, namun tidak akan membahayakan mereka. Kuali itu berisi kekuatan yang diarahkan pada kucing tua itu. Sudah selesai, sudah benar-benar selesai. Ada harapan untuk klan kita, ada harapan untuk klan kita. Jika kucing tua itu berani datang lagi, jangan biarkan dia kembali lagi. Para anggota klan prajurit kuno sangat bersemangat. Tapi pemimpin klan prajurit kuno mengerutkan kening, dan kerutan itu menjadi semakin dalam. Teman kecil Chu Feng, sepertinya itu tidak berhasil. Kata pemimpin klan prajurit kuno kepada Chu Feng. Tidak berhasil? Bolehkah ketua klan membiarkan junior ini mencoba? Tanya Chu Feng. Oke, datang dan coba. Pemimpin klan prajurit kuno, dia jelas lebih menghargai kuali perunggu ini. Dia tidak memindahkan kuali perunggu seperti yang dilakukan Chu Feng, tetapi dengan hati-hati membawa kuali perunggu itu ke Chu Feng. Chu Feng tidak ragu-ragu dan segera menekan formula ajaib untuk mengintegrasikan kekuatan darahnya ke dalamnya. Kuali perunggu itu begitu terang sehingga mengubah area terlarang menjadi tempat yang mempesona. Semua orang tercengang. Ini berbeda dari sebelumnya ketika pemimpin klan prajurit kuno datang untuk mendesaknya melakukan sesuatu. Tidak hanya cahayanya yang lebih menyilaukan, mantra kuali perunggu itu melayang keluar dan dengan cepat berputar mengelilingi perunggu. Selama rotasi, kuali perunggu setinggi 1 meter berubah menjadi kuali raksasa yang tingginya ratusan meter, dan kekuatan isapnya yang agung juga dirilis. Untuk sesaat, kuali perunggu sepertinya menelan sesuatu dari langit, pasir dan batu beterbangan. Semua benda yang ada kecuali para kultivator seni bela diri dan harta yang sengaja dilindungi oleh para kultivator bela diri terprajurit di dalamnya. Namun, ini bukanlah kekuatan sebenarnya dari kuali perunggu. Segera cahaya dari kuali perunggu menghilang, dan mantra cahaya yang mengelilingi kuali perunggu juga memasuki kuali perunggu. Namun kuali perunggu itu tidak menyusut, malah menjadi semakin besar karena mengeluarkan suara mendengung. Akhirnya, sinar berwarna cian berisi mantra ditembakkan. Kekuatan pancaran cahaya itu sangat menakutkan, sebanding dengan kekuatan penglihatan yang ditimbulkan ketika seorang jenius menerobos. Untungnya, pancaran sinar tersebut tidak menimbulkan bahaya apapun bagi siapapun yang hadir, bahkan pada area terlarang. Tapi wajah semua orang di klan prajurit kuno sekali lagi dipenuhi dengan ekstasi. Sudah selesai, sudah benar-benar selesai. Mereka semua yakin bahwa hal ini benar-benar terjadi, dan pancaran cahayanya ditujukan ke kucing tua itu. Dan Chu Feng juga mengubah metodenya, menyebabkan kuali perunggu kembali ke ukuran aslinya.
Pemimpin klan, coba lagi? Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, suara Egi terdengar dari Chu Feng. Hahaha, Chu Feng, kenapa kamu begitu jahat? Katakan saja pada orang tua itu bahwa hanya kamu yang bisa menggunakan kuali ini. Mengapa kamu membiarkan harapan orang tua itu gagal lagi dan lagi? Ratuku, pasti lebih baik dia menemukannya sendiri. Selain itu, meskipun aku memberitahunya secara langsung, dia tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun juga, dia masih harus mencobanya. Seperti yang diharapkan oleh Chu Feng, meskipun pemimpin klan prajurit kuno melepaskan kekuatan garis keturunan kali ini, itu beberapa kali lipat dari sebelumnya. Tapi itu masih sia-sia. Teman kecil Chu Feng, tampaknya kekuatan garis keturunanmu terlalu kuat dan telah mengubah fondasi harta karun ini. Sekarang harta karun ini hanya dapat diaktifkan olehmu. Pemimpin klan prajurit kuno berkata kepada Chu Feng. Apakah hanya aku yang bisa mengaktifkannya? Tetapi ketika formasi itu digabungkan, tidak ditemukan perubahan seperti itu. Chu Feng berpura-pura bodoh, tapi dia berpura-pura sangat nyata dan sangat polos. Sebenarnya tidak ada yang sulit untuk dipahami. Langkah terakhir membutuhkan garis keturunan yang kuat, jika tidak segala cara akan sia-sia. Karena garis keturunan adalah kuncinya, perubahan seperti itu adalah hal yang wajar. Hanya saja aku akan merepotkan teman kecil Chu Feng. Saat kucing tua datang, kamu hanya dapat mengaktifkan harta ini untuk melenyapkan kucing tua itu. Tapi Chu Feng mengerutkan kening, ini agak sulit. Wajah pemimpin klan prajurit kuno berubah drastis. Dia berpikir bahwa Chu Feng tidak mau membantu, jadi dia buru-buru berkata, teman kecil Chu Feng, apa yang saya janjikan sebelumnya masih berlaku. Anda dapat memilih beberapa harta lagi di sini. Tapi Chu Feng menggelengkan kepalanya. Ini bukan tentang harta karun, sayangnya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya tahu spiritualis dunia naga langit junior ini. Apa? Kamu kenal dengan spiritualis dunia naga langit? Mendengar ini, ekspresi semua orang di klan prajurit kuno berubah drastis. Banyak orang bahkan melirik Chu Feng dengan waspada lagi, dan beberapa diam-diam menyentuh senjata di pinggang mereka. Sebaliknya, pemimpin klan prajurit kuno cukup tenang. Dia pertama-tama mengedipkan mata pada orang-orang klan prajurit kuno dan meminta mereka untuk lengah. Segera dia berkata kepada Chu Feng, teman kecil Chu Feng, tahukah kamu siapa orang itu? Junior ini telah memasuki reruntuhan sebelumnya dan memperoleh beberapa manfaat di reruntuhan tersebut. Pemilik reruntuhan tersebut tidak lain adalah spiritualis dunia naga langit, tapi saya tidak tahu siapa dia. Tapi bagaimanapun juga, dia baik kepada generasi muda, dan dari kontak sebelumnya, orang ini adalah orang yang baik. Junior ini berpikir begitu. Mengapa kita tidak membiarkan junior ini keluar dan membujuknya? Katakan yang sebenarnya tentang kucing tua itu, dan lihat apakah dia bisa menyerahkan kucing tua itu. Dia berpikir bahwa klan prajurit kuno sekarang sangat diperlukan baginya, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk meminta orang-orang dari klan prajurit kuno untuk membuka gerbang kota. Dia langsung keluar untuk menemui Master Zhenlong dan kucing tua, dan bertanya kepada mereka tentang cerita spesifik yang mereka katakan. Bagaimanapun, kucing tua itu tidak mendekati tembok kota hitam dan tidak menyerap kekuatan harta karun itu, jadi tidak menimbulkan banyak ancaman. Adapun Master Zhenlong, meskipun seni pesonanya sangat kuat, tapi saya tidak takut dengan Jie Shanxian. Jika mereka berdua benar-benar berbohong, Chu Feng bisa melarikan diri tanpa cedera, dan mereka tidak akan bisa memasuki tembok kota hitam. Bahkan jika mereka benar-benar menyerang lagi, Chu Feng tidak akan takut sama sekali dengan kuali perunggu. Teman kecil Chu Feng, kamu tidak perlu mengambil risiko ini.
Karena orang ini menyukaimu, kita bisa melupakan apa yang dia lakukan. Selama kucing tua itu datang, kamu bisa menaklukkan kucing tua itu. Adapun spiritualis dunia, jika Anda ingin pergi atau tinggal, kami tidak peduli. Bagaimana menurut Anda? Pemimpin klan prajurit kuno bertanya. Tuan Chu Feng, apa yang ayah saya katakan benar sekali. Anda memiliki niat baik, tetapi siapa yang tahu apakah spiritualis dunia akan menghargainya? Terlalu berbahaya bagi Anda untuk pergi menemuinya dengan gegabah. Tuan Ketua Klan, saya tahu masalah ini sangat penting. Tapi kebaikan senior kepada juniornya memang luar biasa. Saya percaya dengan karakternya. Mungkin dia hanya ditipu oleh kucing tua, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, kamu masih muda. Kamu mengenal orang dengan baik, tetapi tidak mengetahui isi hati mereka. Dalam menghadapi kepentingan nyata, hati manusia sangat menakutkan. Ayo lakukan ini. Cepat atau lambat mereka akan menyerang. Saat itu, aku akan membuka gerbang kota dan membiarkanmu berbicara dengannya secara langsung dan membujuknya. Jika dia masih berpihak pada kucing tua, setidaknya aku bisa menggunakan kekuatan formasi yang ditinggalkan leluhurku untuk melindungimu. Tapi kalau begitu, jangan berhati lembut dan melenyapkan kucing tua itu secara langsung. Setelah itu, aku juga harus melenyapkan spiritualis dunia naga langit bersama-sama, kata pemimpin klan prajurit kuno. Oke. Chu Feng mengangguk setuju. Lagi pula, dia hanya ingin bertanya apa yang terjadi, dan akan lebih baik jika dia bisa menghadapinya secara langsung. Jadi Chu Feng berkata, sebenarnya, junior ini juga mengenal kucing tua itu. Apa? Kewaspadaan yang baru saja diturunkan oleh klan prajurit kuno dibangkitkan kembali. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya Martial God Asura di dunia novel.